Jokowi sudah menjabat selama 2 periode. Dalam pemerintahannya, Presiden Jokowi berjanji akan melakukan percepatan infrastruktur secara besar-besaran. Nah, siapa bilang kalau presiden kita ini hanya memperhatikan daerah ibu kota atau hanya Pulau Jawa saja? Sesuai janjinya, Presiden Jokowi juga telah membangun jalanan untuk warga di Nusa Tenggara Timur. Gak usah lama-lama, yuk kita bersantai dan menyaksikan tayangan berikut. Mari kita bongkar. Sebelumnya, Nusa Tenggara Timur adalah pulau yang tak dilirik oleh bangsanya sendiri. Bagaimana tidak, para pemimpin sebelumnya tak pernah memperhatikan pulau yang menjadi bagian dari NKRI ini. Para warga yang ada di NTT dipaksa harus menggunakan akses jalan yang tidak baik. Bisa dibilang, tak ada pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Jalanan yang rusak, berlumpur, licin, medan yang tak rata, dan akses yang terputus. Inilah kondisi jalur mereka. Transportasi yang melewati jalanan ini harus berjibaku dengan dahsyatnya lumpur. Belum lagi pada saat hujan, minibus yang menyeberangi area ini terpaksa mendapat pertolongan dari warga setempat. Tapi itu belum apa-apa. Para sopir di sini mungkin sudah terbiasa dengan keadaan yang demikian. Bahkan jalur yang digenangi air pun ia lewati dan ada juga yang harus dibantu oleh kendaraan alat berat. Tapi masyarakat yang ada di sini tetap menjalani aktivitas sehari-harinya agar ekonomi keluarga mereka tetap berjalan. Seringkali motor yang ia kendarai jatuh akibat diseret arus sungai. Memprihatinkan sekali ya, Bedigers. Tapi setelah hadirnya Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur langsung ia kerjakan di tahun 2015. Jokowi benar-benar gencar akan hal ini, di mana ia langsung memberi tugas kepada Basuki Hadimulyono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membenahi ruas jalan yang ada di sana. Salah satu ruas jalan strategis nasional yang terus ditingkatkan kondisi jalannya adalah jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur, di mana provinsi yang berbatasan langsung dengan Timur Leste atau kini telah dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur. Jalanan ini meliputi Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka. Dan ruas jalan Sabuk Merah Sektor Timur memiliki panjang 176,2 km. Untuk 151,1 km terdiri dari ruas jalan Davala Nualai, ruas Motamasin Laktutus Davala, dan ruas Haliwen Sadi Asumanu Haikasek, dan menyisakan 25,1 km jalan yang belum diselesaikan. Tak cuma di situ saja, sepanjang jalan Sabuk Merah Sektor Timur terdapat 41 buah jembatan dengan panjang 1.599 meter. Jembatan ini terbuat dari rangka baja dengan bentang rata-rata 60 meter. Selain itu, jalanan ini cukup lebar dan diberi pembatas jalan di pinggirannya. Nah, kamu tahu nggak, Bedigers? Berapa dana yang dihabiskan untuk membenahi jalan ini? Oke, aku kasih tahu ya. Pembenahan jalan ini menghabiskan dana sebesar 53 miliar rupiah. Wow, fantastik kan? Selanjutnya di sepanjang 130,88 km pada bagian barat di daerah Timur Tengah Utara, ini menjadi titik perhatian dari pemerintah. Para masyarakat bisa langsung diawasi dan dikontrol melalui polisi atau tentara yang ditugaskan berjaga di area perbatasan NTT dan Timor Leste. Tak hanya itu, jalur Sabuk Merah dibangun dengan menghubungkan beberapa pos keamanan sepanjang pos lintas batas negara atau PLBN di Motain, PLBN Motomasin, dan PLBN Wini yang menjadi perbatasan negara. Sekarang PLBN ini jauh lebih baik. NTT seketika diubah oleh Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya Jokowi pernah berkata, kemudian di NTT saya datang sama saja. Nengok di sebelah, kantor kita kayak kantor kelurahan. Saya kasih waktu 2 tahun selesaikan. Saya minta lebih baik dari yang di sana. Karena sebelumnya banyak yang foto, dengarnya malu saya, ungkap Jokowi. Bagaimana tidak, bayangkan saja ya Bedigers, PLBN di masa Presiden SBY sangatlah jauh berbeda. Bangunannya tak ada yang spesial, bisa dibilang jauh dari harapan. Tapi setelah dirombak oleh Jokowi dan memakan biaya lebih dari 200 miliar rupiah, kini bangunan PLBN itu menjadi kebanggaan warga NTT. Terlebih lagi yang berada di perbatasan Timor Leste. Dengan adanya infrastruktur berupa jalan dan PLBN, masyarakat sangat dibantu oleh pemerintah, mulai dari akses jalan sampai ke penghasilan ekonominya. Ruas jalan ini juga mempunyai arti penting di daerah perbatasan, karena terdapat komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete. Selain ini, jalan yang dibenahi Presiden Jokowi juga mempermudah masyarakat untuk menempuh daerah yang jauh, di mana Jalan Sabuk Merah Sektor Timur menghubungkan dengan salah satu tempat wisata yang tak kalah indah,
dan termasuk pariwisata Indonesia, yaitu Sabana Fulan Sehat. Masyarakat yang ada di NTT sangat bersyukur dan menaruh hati ke Presiden Jokowi. Ketika Presiden Joko Widodo datang, para warga sangat antusias menyambut kedatangannya. Inilah respon warga tentang jalan yang dibangun Jokowi. Kita di daerah timur ini, terutama bagian dari perbatasan sini, sudah ada pembangunan. Hebat ya presiden kita ini. Beliau tak membeda-bedakan masyarakatnya. Semua penjuru daerah tak luput dari perhatiannya. Gimana kalau kita intip perbandingan jalan sebelum dan sesudah direnovasi oleh Jokowi? Wah, keren banget ya jalanan ini. Menurut Bedikes gimana?